Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kehidupan itu, kalau sekarang kita pendekatannya pendekatan yang yang kita pelajari. Jadi memang ada iroda diniyah, ada iroda syariah. Intinya kayak gini. Jadi kita kembali ke pembahasan yang sekarang ditanyakan, yaitu Pancasila itu merupakan keinginan sehingga dibikin sila-sila demikian itu. Kemudian apakah semua orang akan menikmati keadilan dan seterusnya? Ini juga kembali kepada orang tersebut di dalam menghadapi masalah. Kalau orang yang besar, orang beruntung, maka dia menjumpai menghadapi masalah ini akan menguatkan dirinya dan akan mencari solusi dan akan bertahan dengan solusi yang dia jalankan, sehingga dia menemukan hal-hal yang dia anggap misalnya tidak adil, hal-hal yang dia anggap tidak makmur, hal-hal yang dia anggap lemah. Dia akan menemukan caranya dan dia akan bisa jadi akan menjadi sebab keadilan yang lebih merata, kemakmuran yang lebih merata. Tapi kalau dia misalnya adalah orang sebaliknya, bisa jadi dia hidup dalam keadaan nyaman gitu, dalam keadaan memungkinkan, tetapi karena dia itu tidak mampu membaca perkara yang ada baik dirinya ataupun orang lain, akhirnya dia lebih banyak berharap kepada orang lain sehingga dia mendapatkan kemakmuran menurut ukuran dia. Nah, hal-hal yang demikian ini tentunya tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dia akan terjebak pada tadi suudzon, dia terjebak pada menyalahkan ini dan itu, padahal dia sendiri ya yang menjadi pokoknya dia sendiri itu pertama sebagai hamba Allah, dan Allah lah yang memberikan rezeki padanya, dan termasuk dari bentuk-bentuk kenikmatan ada negara. Adapun hal-hal yang semacam itu kayak tadi Pancasila sila kelima, itu hal-hal yang memang menjadi keinginan pendiri negara, akan terjadi hal semacam itu. Lah, apakah betul-betul terjadi? Ya kembali kepada perjuang per individu untuk memperjuangkannya sehingga dia dalam keadaan makmur. Tapi kalau dia mengandalkan ke negara, ya negara yang diurusi banyak, maka yang terpenting bagi dirinya tidak usah mengandalkan negara ngurusin dirinya ataupun orang tua ngurusin dirinya, tapi dia mohonlah kepada Allah, kemudian dia juga berusaha untuk mandiri sehingga dia bisa memberikan bantuan kepada orang tuanya ataupun mungkin negara kalau dia mampu. Kalau enggak ya minimal dirinya merasa nyaman, merasa nikmat dengan segala keadaan yang akan dia jumpai dalam kehidupan ini, apakah dalam berbangsa, bernegara ataupun bermasyarakat, ataukah dia sebagai individu. Jadi kembali fokus dia adalah kepada dirinya, tidak usah kepada ini dan itu, karena itu sebenarnya hanya upaya, sedangkan kenikmatan itu kembalinya kepada Allah SWT. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, sampai selesai itu ayatnya dan dalilnya. Wallahu a'lam bishawab.